Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran serta keberkahan di setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan mengenai perkembangan sosio-emosi pada bayi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Bunga Alode Istara, Dania Putri Hartono, Tia Muhammad Izzuddin, dan Dila Azkia Syarifah. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah perkembangan emosi dan kepribadian. Bagian yang pertama adalah perkembangan emosi. Apa itu emosi? Emosi merupakan perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlihat dalam interaksi yang penting baginya. Meski emosi lebih dari sekedar komunikasi adalah aspek emosi yang mengemuka di masa bayi. Hampir semua psikolog mengklasifikasikan emosi menjadi dua bagian, yaitu emosi negatif dan positif. Emosi positif mencakup antusiasme, kegembiraan, dan cinta. Sedangkan emosi negatif mencakup kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, dan kesedihan. Berikutnya ada fungsi emosi dalam perkembangan anak. Di sini ada 3 fungsi utama emosi, yaitu yang pertama penyesuaian diri dan kelangsungan hidup, yaitu berbagai ketakutan seperti takut gelap atau takut perubahan tiba-tiba pada lingkungan yang bersifat adaptif, karena ada kaitan yang jelas antara gejolak perasaan semacam itu dan kemungkinan bahaya. Kemudian yang kedua adalah pengaturan atau regulation. Emosi mempengaruhi informasi yang anak-anak seleksi dari dunia persepsi dan perilaku yang mereka perhatikan. Misalnya, anak-anak yang sedang gembira cenderung mengikuti apa yang mereka sedang kaji dan pelajari dibandingkan dengan anak-anak yang sedang bersedih. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Anak-anak menggunakan emosi untuk menginformasikan orang lain tentang perasaan-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah pengaruh biologis dan lingkungan. Emosi didasari oleh faktor biologis maupun pengalaman seseorang. Pentingnya peran biologi bagi emosi juga terlihat pada perubahan kapasitas emosi seorang bayi. Daerah-daerah tertentu di otak yang berkembang di masa awal kehidupan seperti batang otak, hipokampus, dan amigdala berperan terhadap munculnya kesedihan, amarah, dan kegembiraan. Bahkan bayi juga memperlihatkan emosi-emosi tersebut, meskipun secara bertahap. Dan walaupun faktor biologi sangat berpengaruh, nyatanya relasi sosial adalah tempat berkembangnya banyak emosi. Kemudian ada emosi-emosi awal. Michael Lewis, seorang ahli terkemuka di bidang perkembangan emosional bayi, membedakan emosi menjadi dua bagian, emosi primer dan emosi sadar diri. Emosi primer merupakan emosi yang dimiliki oleh manusia dan binatang. Emosi-emosi ini diekspresikan dalam 6 bulan pertama kehidupan manusia. Emosi primer mencakup terkejut, tertarik, gembira, marah, sedih, takut, dan jijik. Sedangkan emosi sadar diri atau self-conscious emotion memerlukan kewaspadaan diri yang melibatkan kesadaran dan rasa keakuan. Emosi sadar diri mencakup cemburu, empati, malu, bangga, menyesal, dan rasa bersalah, yang kebanyakan muncul pertama kali pada tahun pertama hingga tahun kedua kehidupan. Beberapa ahli menyebut bahwa emosi-emosi sadar diri seperti malu, menyesal, rasa bersalah, dan bangga sebagai emosi sadar orang lain, karena melibatkan reaksi-reaksi emosional dari orang lain ketika emosi ini muncul. Selanjutnya adalah ekspresi emosi dan relasi sosial. Ekspresi emosi memiliki peran dalam relasi bayi yang pertama. Kemampuan bayi untuk mengomunikasikan emosi memungkinkan interaksi yang terkoordinasi dengan pengasuhnya dan merupakan awal suatu ikatan emosional di antara mereka. Bukan hanya orang tua yang mengubah ekspresi emosi di antara mereka sebagai respons terhadap ekspresi emosi bayi, namun bayi juga memodifikasi ekspresi emosinya terhadap ekspresi emosi orang tua. Dengan perkataan lain, interaksi-interaksi ini bersifat timbal balik. Karena adanya koordinasi seperti itu, interaksi ini dinyatakan bersifat resiprokal atau sinkron ketika semuanya berlangsung dengan baik. Orang tua yang peka dan responsif akan membantu bayi mereka menumbuhkan emosinya ketika berespons melalui cara yang sedih ataupun gembira.
Berikut ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama tangisan dan senyuman, yaitu dua ekspresi emosi yang diperlihatkan bayi ketika berinteraksi dengan orang tuanya. Inilah bentuk-bentuk pertama dari komunikasi bayi. Yang kedua adalah tangisan menangis, yaitu mekanisme paling penting yang dikembangkan oleh bayi baru lahir untuk berkomunikasi dengan dunianya. Tangisan pertama bayi membuktikan adanya udara dalam paru-paru bayi. Tangisan juga dapat memberi informasi mengenai kesehatan sistem saraf sentral dari bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir cenderung berespons dengan cara menangis dan memperlihatkan ekspresi wajah yang negatif ketika mereka mendengar bayi lain yang menangis. Berikutnya ada jenis-jenis tangisan yang dimiliki oleh bayi. Yang pertama adalah tangisan dasar atau basic cry, yaitu suatu pola berirama yang biasanya terdiri dari satu tangisan diikuti oleh diam sesaat, diteruskan dengan satu siulan kecil pendek dengan nada agak lebih tinggi dibandingkan dengan tangisan utama, kemudian satu lagi masa diam singkat sebelum tangisan berikutnya. Beberapa ahli mengenai tangisan bayi yakin bahwa rasa lapar adalah salah satu kondisi yang mendorong tangisan dasar ini. Kemudian ada tangisan kemarahan atau anger cry, suatu variasi dari tangisan dasar dengan lebih banyak udara yang dikeluarkan melalui tali suara. Yang ketiga ada tangisan kesakitan atau pain cry, suatu tangisan awal panjang dan tiba-tiba yang diikuti menahan nafas tanpa rintihan atau arangan pendahuluan. Tangisan kesakitan dirangsang oleh stimulus berintensitas tinggi. Kebanyakan orang dewasa dapat menentukan apakah tangisan bayi menandakan spontan yang panjang dan tiba-tiba kemarahan atau kesakitan. Orang tua juga lebih dapat membedakan tangisan bayinya sendiri dibandingkan bayi-bayi yang lainnya. Selanjutnya adalah senyuman. Senyum berperan kritis sebagai alat mengembangkan keterampilan sosial baru dan merupakan sinyal sosial yang penting. Kekuatan senyuman bayi secara tepat dijelaskan oleh seorang ahli teori dari Inggris, John Bowlby. Ia mengatakan, mungkinkah kita meragukan bahwa semakin banyak dan indah bayi tersenyum, semakin ia disayangi dan diasuh? Beruntunglah bayi, karena demi kelangsungan hidupnya mereka dirancang sedemikian rupa oleh alam untuk mengambil hati dan mengikat ibunya. Kemudian ada dua jenis senyuman. Yang pertama adalah senyuman refleksif, yaitu suatu senyuman yang tidak terjadi sebagai respons terhadap stimulus eksternal dan muncul selama 1 bulan pertama setelah kelahiran, biasanya selama tertidur. Kemudian yang kedua adalah senyuman sosial, suatu senyuman yang terjadi sebagai respons terhadap stimulus eksternal yang biasanya terhadap wajah yang dilihat oleh bayi. Senyuman sosial sudah terjadi ketika bayi berusia 2 bulan. Daniel Messenger baru-baru ini mendeskripsikan jalur perkembangan senyuman bayi. Sejak 2 hingga 6 bulan kelahiran, senyuman sosial bayi jauh bertambah banyak, berupa senyuman mandiri dan juga sebagai respons terhadap senyuman orang lain. Di usia 6 hingga 12 bulan, senyuman yang muncul bersama penanda Duchenne atau menyipitkan mata, dan terbukanya mulut muncul di tengah interaksi dan permainan menyenangkan dengan orang tuanya. Di tahun kedua, senyuman terus muncul dalam situasi positif bersama orang tua, dan dalam banyak kesempatan terjadi senyuman yang lebih lebar ketika berinteraksi dengan teman sebaya. Juga di tahun kedua, bayi menjadi waspada terhadap arti sosial dari senyuman, terutama dalam hubungannya dengan orang tua. Bayi juga dapat menunjukkan senyuman antisipatoris sebagai cara mengomunikasikan emosi positif yang sudah dirasakannya dengan cara tersenyum pada suatu objek, kemudian mengalihkan senyuman itu kepada orang dewasa di dekatnya. Selanjutnya adalah rasa takut. Rasa takut merupakan salah satu emosi bayi yang paling awal muncul, yang biasanya muncul pertama kali di usia sekitar 6 bulan dan mencapai puncaknya di usia 18 bulan. Namun, bayi yang mengalami kekerasan dan diabaikan dapat memperlihatkan emosi takut pada usia 3 bulan. Para peneliti telah menemukan bahwa rasa takut bayi memiliki hubungan dengan rasa bersalah, empati, dan agresi rendah di usia 6 hingga 7 tahun. Ekspresi takut yang paling sering diperlihatkan oleh bayi adalah kecemasan terhadap orang lain, atau stranger anxiety, yakni bayi menunjukkan rasa takut dan khawatir terhadap orang asing. Takut terhadap orang asing biasanya muncul secara bertahap. Awalnya rasa takut ini muncul pada usia sekitar 6 bulan dalam bentuk reaksi khawatir. Pada usia 9 bulan, takut terhadap orang asing seringkali berkembang menjadi semakin kuat.
terus meningkat hingga ulang tahun pertama bayi, kemudian menurun. Tidak semua bayi memperlihatkan rasa tertekan ketika berhadapan dengan orang asing. Selain variasi individual, takut terhadap orang asing juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan karakteristik dari orang asing tersebut. Bayi tidak terlalu memperlihatkan emosi takut berada dalam lingkungan yang sudah dikenalnya. Sebagai contoh, rumah yang biasa ia tinggali, dibandingkan dengan tempat lainnya yang masih asing bagi seorang bayi. Bayi tidak terlalu memperlihatkan emosi takut juga berada dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengannya. Dengan demikian, tampaknya apabila hati merasa aman, maka mereka cenderung merasa kurang takut terhadap orang asing. Bayi asing tidak begitu menimbulkan takut dibandingkan orang dewasa asing. Bayi juga cenderung kurang takut berhadapan dengan orang asing yang terlihat bersahabat, ramah, dan tersenyum dibandingkan dengan orang asing yang pasif dan tidak tersenyum. Selain terhadap orang asing, bayi juga takut jika dipisahkan dari pengasuhnya. Hasilnya adalah protes terhadap pemisahan atau separation protest. Kemudian dapat dilihat dalam tabel, yaitu rangkaian perkembangan ekspresi emosi pada wajah bayi. Yang pertama, ada ekspresi emosional minat, yaitu senyuman bayi baru lahir, yang mana jenis setengah senyum yang muncul secara spontan tanpa alasan yang jelas, contohnya terkejut, stres, ataupun rasa muak. Perkiraan waktu terjadinya muncul pada saat lahir. Kemudian senyuman sosial atau social smile, perkiraan waktu terjadinya 4 hingga 6 minggu. Kemudian kemarahan, keheranan, dan kesedihan, perkiraan waktu terjadinya 3 hingga 4 bulan. Kemudian ketakutan, 5 hingga 7 bulan. Rasa malu, 6 hingga 8 bulan. Dan rasa hina, rasa bersalah pada usia 2 tahun. Selanjutnya adalah regulasi emosi dan coping. Selama 1 tahun pertama, bayi secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk menahan diri atau meminimalisasi intensi dan lamanya reaksi emosi mereka. Sejak awal masa bayi, bayi-bayi menghisap jempolnya untuk menenangkan diri. Namun, awalnya para bayi terutama tergantung pada pengasuh untuk membantu mereka menenangkan emosi-emosinya. Seperti ketika seorang pengasuh membuai-buai bayi hingga tertidur, menyanyikan nina bobo, secara lembut mengusap, dan sebagainya. Secara neurobiologis, tindakan pengasuhan akan mempengaruhi regulasi emosi bayi. Dengan menenangkan bayi, pengasuh dapat membantu mereka mengatur emosi dan mengurangi tingkat hormon stres. Banyak ahli perkembangan yang menyatakan bahwa sebaiknya para pengasuh memanfaatkan strategi ini untuk menenangkan bayi sebelum bayi berada dalam kondisi emosi yang tidak terkontrol, gelisah, dan kuat. Di usia lebih dewasa, ketika bayi menjadi tergugah atau aroused, kadangkala mereka dapat memindahkan atensinya atau mengalihkan minatnya agar dapat mengurangi ketergugahannya. Ketika berusia 2 tahun, balita dapat menggunakan bahasa untuk mendefinisasikan kondisi perasaan mereka dengan konteks yang membuat mereka gelisah. Seorang balita dapat mengatakan sedih, takut, yang mana jenis komunikasi seperti ini dapat membantu pengasuh dalam membantu anak meregulasikan emosinya. Selanjutnya adalah konteks dapat mempengaruhi regulasi emosi. Bayi seringkali dipengaruhi oleh kelelahan, rasa lapar, waktu, orang-orang di sekitarnya, dan tempat. Bayi harus beradaptasi di berbagai konteks yang menuntut regulasi emosi. Selain itu, ketika bayi lebih dewasa, ia juga dihadapkan pada tuntutan-tuntutan baru dan orang tua mengubah ekspektasi terhadapnya. Sebagai contoh, orang tua akan mendekat apabila bayi berusia 6 bulan berteriak. Namun orang tua dapat bereaksi secara berbeda apabila yang berteriak itu adalah seorang anak berusia 14 tahun. Kemudian, apakah kita harus menenangkan atau tidak menenangkan seorang bayi yang menangis? Bertahun-tahun yang lalu, seorang ahli perilaku John Watson berpendapat bahwa orang tua terlalu banyak berespons terhadap bayi yang menangis, yang mana menurut Watson, sebagai akibatnya orang tua dapat memperkuat dan meningkatkan frekuensi tangisan bayinya. Namun belakangan, seorang ahli perilaku Jacob Gewertz mengemukakan bahwa respon pengasuh yang dengan cepat menenangkan bayi akan meningkatkan tangisan bayi. Sebaliknya, ahli bayi Mary Ainsworth dan John Bowlby menekankan bahwa Anda tidak mungkin terlalu banyak berespons kepada bayi yang menangis di tahun pertama kehidupannya. Mereka berpendapat bahwa respons yang segera diberikan untuk membuat bayi merasa nyaman dapat menjadi unsur yang paling penting bagi pengembangan ikatan yang kuat antara bayi dan pengasuhnya. Dalam studi Ainsworth, bayi yang ibunya merespons secara cepat ketika mereka menangis di usia 3 bulan akan lebih sedikit menangis di usia 1 tahun pertama dalam kehidupannya.
Kontroversi masih melingkupi pertanyaan mengenai bagaimanakah merespons dan sebaiknya memberikan oleh orang tua terhadap bayinya yang menangis. Meskipun demikian, para ahli perkembangan semakin banyak yang berpendapat bahwa bayi tidak mungkin menjadi terlalu manja di tahun pertama kehidupannya, yang memperlihatkan bahwa orang tua sebaiknya menenangkan bayinya yang menangis. Reaksi ini seharusnya membantu bayi mengembangkan rasa percaya dan kelekatan yang aman dengan pengasuhnya. Yang berikutnya ada temperamen. Temperamen yakni gaya perilaku dan cara berespon yang sifatnya individual. Sesuai hubungannya dengan emosi, temperamen mendeskripsikan perbedaan individual mengenai cepat atau lambatnya kemunculan emosi. Seberapa kuatnya, seberapa lamanya, dan seberapa cepat menghilangnya. Selanjutnya, ada mendeskripsikan dan mengklasifikasikan temperamen. Yang pertama, klasifikasi menurut Chis dan Thomas. Psikiater Alexander Chis dan Stella Thomas mengidentifikasikan 3 tipe dasar atau klaster dasar dari temperamen. Yang pertama, anak bertemperamen mudah. Anak yang pada umumnya memiliki suasana hati yang positif, cepat membangun rutinitas pada masa bayi, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, ada anak bertemperamen sulit. Bereaksi secara negatif dan sering menangis, melibatkan diri dalam hal-hal rutin sehari-hari secara tidak teratur, dan lambat menerima pengalaman-pengalaman yang baru. Dan yang terakhir, ada anak bertemperamen lambat, memiliki tingkat aktivitas rendah, agak negatif, dan memperlihatkan suasana hati yang intensitasnya rendah. Para peneliti menemukan bahwa ketiga kelompok dasar temperamen cukup stabil sepanjang masa kanak-kanak. Sebuah studi mengungkapkan bahwa anak-anak kecil yang memiliki temperamen sulit akan menunjukkan lebih banyak masalah ketika menerima perawatan yang berkualitas rendah, dan lebih sedikit masalah ketika menerima perawatan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, ada inhibisi perilaku menurut Kagan. Jerome Kagan menganggap rasa malu terhadap orang asing sebagai salah satu ciri dari kategori temperamen yang disebut inhibisi terhadap ketidakbiasaan. Anak-anak yang berperilaku inhibisi akan bereaksi terhadap berbagai hal yang tidak biasa dengan cara menghindar, terlihat tertekan, atau memperlihatkan efek lemah sejak usia sekitar 7 hingga 9 bulan. Inhibisi terlihat cukup stabil dari masa bayi hingga masa kanak-kanak awal. Sebuah studi mengklasifikasikan balita ke dalam kelompok inhibisi ekstrim, tanpa inhibisi secara ekstrim, dan pertengahan. Yang ketiga, ada klasifikasi menurut Rothbard dan Bates. Mary Rothbard dan John Bates menyebutkan 3 dimensi luas yang paling baik untuk mewakili temuan para peneliti mengenai ciri-ciri struktur temperamen. Yang pertama, ada ekstraversi atau urgensi, antisipasi positif, impulsivitas, tingkat aktivitas, dan pencarian sensasi. Yang kedua, ada afektivitas negatif, yaitu takut, frustasi, sedih, dan tidak nyaman. Yang ketiga, ada kendali yang diupayakan, yaitu memfokuskan dan mengalihkan perhatian, kontrol inhibisi, kepekaan perseptual, dan kesenangan berintensitas rendah. Dalam pandangan Rothbard, model teoretis awal mengenai temperamen berfokus pada bagaimana kita digerakkan oleh emosi-emosi positif dan negatif atau level ketergugahan, sehingga aksi-aksi kita didorong oleh kecenderungan-kecenderungan ini. Individu dapat terlibat dalam pendekatan yang lebih bersifat kognitif dan fleksibel ketika menghadap lingkungan yang menekan. Selanjutnya ada landasan biologis dan pengalaman. Kagan menyatakan bahwa anak-anak memiliki warisan fisiologis yang menjadi bias bagi mereka untuk memiliki jenis temperamen tertentu. Tetapi, seiring dengan pengalaman mereka sampai jenis temperamen tertentu dapat belajar memodifikasi temperamen. Yang pertama ada faktor biologis. Temperamen inhibisi dikaitkan dengan suatu pola fisiologis yang unik yang meliputi tinggi dan stabilnya kecepatan detak jantung, tingginya tingkat hormon kortisol, dan tingginya aktivitas lobus frontal di bagian kanan otak. Pola ini berkaitan dengan impulsivitas amigdala, struktur otak yang berperan dalam mengatur rasa takut dan sifat inhibisi. Pandangan kontemporer menyatakan bahwa temperamen memiliki basis biologis namun merupakan salah satu aspek perilaku yang berevolusi. Temperamen dapat berevolusi apabila pengalaman anak digabungkan ke dalam jaringan persepsi diri
dan preferensi perilaku yang menandai kepribadian anak tersebut. Yang kedua ada gender, budaya, dan temperamen. Gender dapat menjadi sebuah faktor penting yang membentuk konteks dan mempengaruhi hasil akhir temperamen. Orang tua dapat bereaksi secara berbeda terhadap temperamen seorang bayi, bergantung pada gender bayi. Misalnya, ketika seorang ibu lebih responsif terhadap tangisan anak perempuan dibandingkan terhadap tangisan anak laki-laki. Reaksi terhadap temperamen seorang bayi dapat dipengaruhi juga oleh budaya. Perbedaan budaya dalam temperamen dikaitkan dengan sikap dan perilaku orang tua. Selanjutnya, guidance of it dan pengasuhan. Guidance of it merujuk pada kesesuaian antara temperamen seorang anak dengan tuntutan lingkungan yang harus diatasi anak itu. Sedangkan, lackness of it merupakan kekurangan sesuaian antara temperamen anak dengan tujuan lingkungannya. Sebuah studi memperlihatkan bahwa dukungan ekstra dan pelatihan terhadap ibu dengan bayi yang rentan untuk tertekan dapat memperbaiki kualitas interaksi ibu dengan bayi. Pelatihan tersebut menghimbau ibu untuk mengubah tuntunan mereka kepada anak, meningkatkan kesesuaian antara anak dengan lingkungannya. Para pengasuh sebaiknya peka terhadap karakteristik anak, fleksibel dalam merespon karakteristik, dan menghindari pemberian label yang negatif kepada anak. Dan yang berikutnya ada perkembangan kepribadian. Emosi dan temperamen membentuk aspek-aspek penting kepribadian, yakni karakteristik-karakteristik yang menetap dalam individu. Karakteristik yang seringkali dianggap sebagai bagian utama dalam perkembangan kepribadian di masa bayi. Ada rasa percaya, perkembangan penghayatan diri, dan kemandirian. Yang pertama ada rasa percaya atau trust. Menurut Erik Erikson, 1 tahun pertama dalam kehidupan ditandai oleh tahap perkembangan rasa percaya versus rasa tidak percaya. Erikson berpendapat bahwa bayi mempelajari rasa percaya jika mereka diasuh secara konsisten dan hangat. Jika bayi tidak diberi makan dengan baik dan tidak ditempatkan dalam suasana hangat secara konsisten, maka bayi cenderung mengembangkan rasa tidak percaya. Rasa percaya versus rasa tidak percaya muncul lagi dalam tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Anak-anak yang meninggalkan masa bayi dengan rasa percaya masih dapat memiliki rasa tidak percaya yang muncul pada tahap berikutnya. Yang kedua ada perkembangan penghayatan diri. Bayi tidak dapat mengekspresikan pandangan mereka mengenai dirinya sendiri dalam bahasa verbal dan belum mampu memahami instruksi yang kompleks yang telah diberikan. Salah satu strategi cerdik yang digunakan oleh para psikolog untuk menentukan apakah bayi mampu mengenali dirinya sendiri secara visual atau tidak dengan menggunakan cermin sebagai alat bantu. Para peneliti menemukan bahwa bayi yang belum berusia 1 tahun tidak dapat mengenali dirinya sendiri di cermin. Tanda-tanda dari pengenalan diri mulai muncul pada beberapa bayi ketika mereka berusia 15 hingga 18 bulan. Ketika berusia 2 tahun, kebanyakan anak dapat mengenali dirinya di cermin. Bayi mulai mengembangkan pemahaman diri yang disebut sebagai pengenalan diri pada usia sekitar 18 bulan. Dan yang ketiga ada kemandirian. Erik Erikson mengedepankan bahwa kemandirian merupakan isu yang penting pada tahun kedua kehidupan. Erikson menggambarkan sebagai tahap otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Otonomi dibangun seiring dengan berkembangnya kemampuan mental dan motorik. Bayi mampu berjalan, memanjat, membuka dan menutup, menjatuhkan, mendorong dan menarik, serta memegang dan melepaskan. Bayi merasa bangga dan ingin melakukan segala sesuatunya sendiri. Tetapi, ketika pengasuh tidak sabar dan melakukan hal-hal yang sebetulnya dapat dilakukan oleh balita, maka yang berkembang adalah rasa malu dan rasa ragu-ragu. Apabila orang tua terlalu melindungi anaknya atau terlalu banyak mengkritik, anak akan mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu yang berlebihan mengenai kemampuan mereka untuk mengendalikan diri sendiri dan dunianya. Baik, slide selanjutnya adalah penjelasan tentang orientasi atau pemahaman sosial dan kelekatan. 1. Orientasi pemahaman sosial. Orientasi sosial.
Orientasi sosial. Sejak awal perkembangannya, bayi terkagum-kagum dengan dunia sosial. Bayi muda memandang penuh perhatian pada wajah-wajah dan mengenali suara-suara manusia, terutama suara pengasuhnya. Di mana selanjutnya bayi mulai lebih pandai menerjemahkan arti ekspresi wajah. Interaksi sosial pada bayi usia 2-3 bulan, yaitu 1. Bermain secara bertatapan muka. Interaksi bermain secara bertatapan muka yang berfokus mencakup vokalisasi, sentuhan, dan bahasa tubuh. Aktivitas seperti ini menjadi salah satu motivasi para ibu untuk membentuk kondisi emosi positif bagi bayinya. Yang kedua, paradigma wajah diam. Pengasuh bergantian menunjukkan interaksi bertatapan muka dengan bayi atau tetap diam dan tidak responsif. Sejak usia ini, bayi mulai menunjukkan lebih banyak pengisolasian diri, emosi negatif, dan perilaku tertuju diri sendiri ketika pengasuhnya berdiam diri dan tidak responsif. Lokomosi. Seiring bayi mengembangkan kemampuan merangkak, berjalan, dan berlari, mereka mampu mengeksplorasi dan memperluas dunia sosialnya. Keterampilan-keterampilan lokomotorik yang baru dikembangkan dan diraih secara mandiri ini memungkinkan bayi untuk secara mandiri lebih sering memulai interaksi-interaksi sosial. Slide selanjutnya adalah intensi dan perilaku berarahan tujuan, yaitu mempersepsikan bahwa setiap orang melakukan perilaku sesuai intensi dan berarahan tujuan, merupakan pencapaian kognitif sosial yang penting, dan pertama kali muncul di sekitar akhir tahun pertama. Atensi bersama dan mengikuti arah pandangan akan membantu bayi untuk memahami bahwa orang lain memiliki maksud. Atensi bersama mulai terjadi pada usia 7-8 bulan. Namun di sekitar usia 10-11 tahun, atensi bersama semakin kuat dan bayi mulai mengikuti arah pandangan pengasuhnya. Referensi sosial. Referensi sosial adalah tindakan membaca tanda-tanda emosi orang lain untuk membantu menentukan bagaimana mengambil tindakan dalam situasi tertentu. Perkembangan referensi sosial membantu bayi dalam menentukan, menginterpretasikan situasi-situasi yang ambigu agar menjadi jelas, seperti saat mereka berjumpa dengan orang asing dan perlu mengetahui apakah seharusnya mereka merasa takut atau tidak terhadap orang itu. Bayi mengembangkan referensi sosial yang lebih baik di tahun kedua kehidupannya. Mereka cenderung mengecek ibunya sebelum bertindak, melihat apakah sang ibu merasa senang, marah, atau takut. Next. Kompleksitas sosial dan wawasan bayi. Para peneliti menemukan bahwa bayi lebih kompleks dan berwawasan secara sosial dibandingkan perkiraan sebelumnya. Kompleks dan wawasan ini dicerminkan melalui persepsi bayi bahwa tindakan orang lain dimotivasi oleh maksud tertentu, serta motivasi bayi untuk berbagi dan berpartisipasi dalam maksud tersebut di sekitar ulang tahun pertamanya. 2. Kelekatan dan perkembangannya. Kelekatan atau attachment adalah ikatan emosional yang kuat antara dua orang. Teori kelekatan bayi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Freud, yaitu bayi semakin dekat dengan orang atau benda yang memberikan kepuasan oral, kepuasan yang berpusat di mulut. Bagi kebanyakan bayi, kepuasan seperti ini tentu saja didapat dari ibu yang paling sering memberikan makanan kepada bayi. Namun, suatu studi klasik oleh Harry Harlow pada tahun 1958 membuktikan bahwa pola kelekatan tidak hanya karena sang ibu memberikan makanan pada bayinya, tetapi elemen yang menentukan dalam proses kelekatan yang terpenting adalah jalinan kontak yang nyaman. Yang kedua, menurut Eric, 1 tahun pertama kehidupan merupakan tahap munculnya kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kenyamanan fisik dan perawatan yang peka merupakan hal yang esensial untuk mencapai kepercayaan dasar pada sang bayi. Selanjutnya, kepercayaan pada masa bayi merupakan basis bagi kelekatan dan harapan seumur hidup bahwa dunia akan menjadi tempat yang baik dan menyenangkan untuk dihuni. Menurut John Bowlby, psikiater asal Inggris, menekankan pentingnya kelekatan pada tahun pertama kehidupan dan responsivitas dari pengasuh. Bowlby yakin bahwa bayi dan ibunya secara naruliah membentuk suatu kelekatan. Ia mengatakan bahwa bayi yang baru lahir secara biologis diberi perlengkapan untuk membangkitkan perilaku kelekatan dengan ibunya. Konsep kelekatan menurut Bowlby ada 4 tahapan, yaitu tahap 1. Dari lahir hingga usia 2 bulan, secara insting bayi menjalin kelekatan dengan manusia. Orang asing, saudara, dan orang tua memiliki peluang yang sama untuk membangkitkan
senyuman atau tangisan dari bayi. Tahap 2, dari usia 2 sampai 7 bulan, kelekatan menjadi fokus pada satu individu, biasanya kepada pengasuh utama. Bersamaan dengan bayi belajar secara bertahap membedakan antara orang yang dikenal dan tidak dikenalnya. Tahap 3, dari usia 7 sampai 24 bulan, kelekatan yang khusus berkembang. Ketika keterampilan lokomotor meningkat, bayi secara aktif berusaha menjalin kontak secara teratur dengan pengasuh, seperti ibu dan ayah. Tahap 4, dari usia 24 bulan hingga seterusnya, anak-anak menjadi lebih menyadari perasaan, tujuan, dan rencana orang lain, serta mulai mempertimbangkan hal-hal ini dalam menentukan tindakannya sendiri. 3. Perbedaan individual dalam kelekatan. Ainsworth 1979 menciptakan situasi asing, strange situation, yakni suatu metode observasi untuk mengukur kelekatan bayi berupa serangkaian perkenalan, perpisahan, dan reuni dengan pengasuh dan orang dewasa asing dalam urutan tertentu. Berdasarkan respon bayi dalam situasi asing, para peneliti mendefinisikan bayi memiliki kelekatan aman atau kelekatan tidak aman. Jenis-jenis kelekatan. Kelekatan aman memanfaatkan pengasuh sebagai basis aman untuk mengeksplorasi lingkungannya. Ketika pengasuh hadir, bayi dengan kelekatan aman akan mengeksplorasi ruangan penelitian dan memeriksa mainan yang diletakkan dalam ruangan itu. Ketika pengasuh meninggalkannya, bayi dengan kelekatan aman mungkin akan protes sedikit. Ketika pengasuh hadir kembali, bayi akan menjalin interaksi yang positif lagi dengannya, mungkin dengan tersenyum atau memanjat ke pangkuannya. Kelekatan tidak aman dan menghindar memperlihatkan kelekatan tidak aman melalui tindakan menghindar dari pengasuh. Dalam situasi asing, bayi tidak akan merasa tertekan ketika pengasuh meninggalkan ruangan. Biasanya tidak menjalin kontak kembali ketika pengasuh hadir kembali di hadapannya, dan bahkan mungkin membelakangi pengasuh tersebut. Kelekatan tidak aman dan menolak. Seringkali melekat pada pengasuhnya kemudian menolaknya, mungkin dengan cara menendang atau mendorong pergi. Dalam situasi asing, bayi-bayi ini seringkali bersandar dengan cemas ke pengasuhnya dan tidak mengeksplorasi ruangan. Ketika pengasuh pergi, mereka seringkali menangis dengan keras. Ketika pengasuhnya kembali untuk mengangkatnya, bayi itu justru mendorongnya pergi. Kelekatan tidak aman dan tidak teratur. Memiliki karakteristik tidak teratur dan disorientasi. Dalam situasi asing, bayi-bayi ini mungkin terlihat linglung, bingung, dan takut. Untuk dapat diklarifikasi sebagai bayi tidak teratur, harus dapat pola menghindar dan menolak yang kuat, atau memperlihatkan perilaku spesifik tertentu, seperti merasa sangat takut ketika berada di dekat pengasuhnya. Evaluasi terhadap situasi asing. Situasi asing mungkin mengandung bias budaya, meskipun terdapat variasi budaya dalam klarifikasi kelekatan. Sampai sejauh ini, klarifikasi yang paling sering dijumpai di berbagai budaya adalah kelekatan aman. Slide selanjutnya adalah interpretasi terhadap perbedaan kelekatan. Ainsworth yakin bahwa kelekatan yang aman dalam 1 tahun pertama kehidupan memberikan basis yang penting bagi perkembangan psikologis di kehidupan selanjutnya. Namun, tidak semua penelitian menemukan bahwa kelekatan di masa bayi dapat memprediksi rangkaian perkembangan selanjutnya. Dalam sebuah studi longitudinal, klarifikasi kelekatan di masa bayi tidak dapat memprediksikan klarifikasi kelekatan di usia 18 tahun. Sejumlah ahli perkembangan berpendapat bahwa selama ini kita terlalu menekankan pentingnya kelekatan di masa bayi. Namun, terlepas dari itu, terdapat cukup bukti bahwa rasa aman dari kelekatan merupakan hal yang terpenting bagi perkembangan. Kelekatan aman pada masa bayi merupakan hal yang penting karena mencerminkan relasi orang tua bayi yang positif dan memberikan landasan untuk perkembangan sosio-emosional yang sehat dan di tahun-tahun selanjutnya. Gaya pengasuhan dan kelekatan. Apakah gaya pengasuhan dapat berpengaruh pada kualitas kelekatan pada bayi? Bayi-bayi dengan kelekatan aman memiliki pengasuhan yang sensitif terhadap isyarat-isyarat yang mereka berikan dan secara konsisten hadir untuk memberikan respon terhadap kebutuhan mereka. Lalu, bagaimana cara pengasuhan berinteraksi dengan bayi dengan kelekatan tidak aman?
Para pengasuh bayi dengan keikatan tidak teratur seringkali mengabaikan atau melakukan kekerasan fisik terhadap bayinya. Dalam beberapa kasus, para pengasuh ini mengalami depresi. Lalu materi yang terakhir ada konteks sosial. Keluarga dapat dianggap sebagai suatu konstelasi berisi berbagai subsistem, suatu kesatuan kompleks yang tersusun atas bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi. Didefinisikan menurut generasi, gender, dan peran. Setiap anggota keluarga berpartisipasi dalam beberapa subsistem. Selanjutnya, transisi menjadi orang tua. Dalam sebuah penyelidikan longitudinal terhadap para pasangan di antara akhir kehamilan hingga bayi mereka berusia 3,5 tahun, diketahui bahwa pasangan lebih menikmati relasi perkawinan yang positif sebelum bayi lahir dibandingkan sesudahnya. Sementara itu, hampir sepertiga dari mereka memperlihatkan peningkatan kepuasan perkawinan. Sejumlah pasangan menyatakan bahwa bayi membuat mereka lebih dekat dan sekaligus membuat mereka lebih jauh. Lalu ada sosialisasi timbal balik. Sebuah bentuk penting dari sosialisasi timbal balik adalah scaffolding, yakni orang tua berinteraksi sedemikian rupa sehingga bayi memiliki pengalaman bergiliran dengan orang tuanya. Scaffolding meliputi perilaku orang tua yang mendukung usaha-usaha anak, memungkinkan mereka untuk lebih terampil dibandingkan apabila mereka hanya bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Ketika menggunakan scaffolding, pengasuh memberikan kerangka kerja yang positif dan timbal balik untuk interaksi antara dirinya dan anaknya berinteraksi. Selanjutnya ada tempat penitipan anak. Banyak orang tua khawatir bahwa penitipan anak akan mengurangi kelekatan emosional bayi dengan mereka, memperlambat perkembangan kognitif, gagal mengajarkan kepada mereka mengenai bagaimana caranya mengontrol amarah, dan membiarkan mereka terlalu banyak dipengaruhi oleh kawan sebayanya. Lalu di sini ada cuti-cuti orang tua. Yang pertama ada cuti pengasuh anak. Cuti pengasuh anak biasanya lebih panjang dibandingkan cuti ibu, dan biasanya ibu dibayar lebih rendah selama mengambil cuti ini. Lalu yang kedua ada cuti ibu. Di beberapa negara, cuti sebelum melahirkan merupakan keharusan, seperti halnya cuti dalam 6 hingga 10 minggu setelah melahirkan. Lalu ada cuti ayah. Biasanya cuti ini lebih singkat dibandingkan cuti ibu. Cuti ayah secara khusus penting apabila anak kedua lahir sementara anak pertama masih membutuhkan pengasuhan. Lalu ada cuti keluarga. Diberikan selain untuk alasan kelahiran bayi baru, karyawan ini diberi kesempatan untuk mengasuh seorang anak yang sakit atau anggota keluarga lainnya, mendampingi anak sekolah untuk pertama kalinya, atau mengunjungi sekolah anak, dan lain-lain. Yang terakhir ada cuti orang tua. Cuti yang netral dalam hal gender ini biasanya mengikuti cuti ibu dan memungkinkan perempuan ataupun laki-laki untuk berbagi kebijakan cuti atau memilih siapa yang akan menggunakannya. Seperti pada tahun 1998, Uni Eropa memberikan cuti orang tua selama 3 bulan lamanya. Lalu yang terakhir ada variasi tempat penitipan anak. Jenis penitipan anak juga bervariasi. Perawatan anak dapat diberikan di suatu fasilitas besar dan lengkap ataupun di rumah pribadi. Beberapa fasilitas penitipan anak bersifat komersial, sementara lainnya merupakan fasilitas non-profit yang diselenggarakan oleh gereja, pusat pelayanan masyarakat, dan karyawan. Beberapa penyedia pelayanan penitipan anak merupakan para profesional juga, sementara lainnya adalah para ibu yang ingin memperoleh penghasilan yang lebih atau yang ingin memperoleh penghasilan ekstra. Baik, mungkin sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.